Selamat pagi Buser Indonesia. Inilah liputan terkini yang ada di Kabupaten Sanggau. Tim Buser Indonesia melaporkan. Rekan-rekan media sekalian, bahwa pada pagi hari ini kami dari Satreskrim Polres Sanggau akan melaksanakan press release terkait ungkap kasus dalam bulan Februari, ya, yang mana dalam hal ini Satreskrim berhasil mengungkap, ya, 2 kasus, di mana satu kasus terkait dengan penampung peti, ya, kemudian yang kedua terkait dengan aktivitas judi konvensional, ya, ini kolok-kolok. Ya, jadi saya mulai dulu. Yang pertama terkait dengan judi peti, judi kolok-kolok, ya, yang mana dasarnya ini adalah laporan polisi nomor LPA 2, ya, tertanggal 10 Februari 2024, di mana pelapor Ibda Rikson Artanta Gurning, yang mana dalam pelaksanaan penindakan ini kami berhasil mengamankan 2 orang tersangka. Yang pertama Lazarus alias Sarus selaku bandar, kemudian yang kedua inisial N alias B, ya. Kemudian untuk waktu dan tempat kejadian perkara, di mana pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekira pukul 21.30, tepatnya di kebun sawit milik saudara Karbinus Dusun Bodok RT 12 RW 04 Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau. Adapun kronologis penangkapan, di mana pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekira pukul 19.30, Satreskrim Polres Sanggau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat sebuah bangunan berupa tenda di tengah perkebunan sawit yang terbuat dari kain terpal, yang mana di tempat tersebut akan digelar perjudian jenis kolok-kolok. Menindaklanjuti informasi tersebut, kami langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut guna memastikan permainan judi tersebut. Kemudian setelah kami turun ke TKP, yang mana pada saat itu saya sendiri yang melakukan penindakan, yang memimpin penindakan, di situ kami berhasil mengamankan 1 orang bandar, Lazarus, dan 1 penyedia tempat, ya, yang mana berhasil juga kami amankan 1 set alat permainan judi jenis kolok-kolok. Selanjutnya terduga pelaku yang kita bawa ke Polres untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, di mana diketahui bahwa modus operandi, ya, para penyedia jasa kolok-kolok ini mendapatkan keuntungan, yang mana pemilik mendapat keuntungan 1 juta per malam. Kemudian penjara selama-lamanya 10 tahun dan denda sebanyak-banyaknya 25 juta rupiah. Berikut yang kami sita, yakni adalah 1 set, ya, hak terbuat dari ember warna hijau, kemudian 1 buah lapak, kemudian 1 buah tas warna coklat, ya, tulisan polo, kemudian 6 buah dadu bergambarkan udang, kepiting, tempayan, ikan, bulan, bunga, ya, kemudian uang sebesar 8.169.000, yang mana terbagi uang pecahan 100.000 sebanyak 80 lembar, kemudian uang pecahan 20.000 sebanyak 3 lembar, uang pecahan 10.000 sebanyak 3 lembar, pecahan 5.000 sebanyak 4 lembar, pecahan 2.000 sebanyak 22 lembar, dan pecahan 1.000 sebanyak 15 lembar. Selanjutnya kasus yang kedua, ya, perlu kami sampaikan rekan-rekan, di mana kami menampung peti, ya, menampung emas, di mana dasar kami, ya, ini LPA 1
pada tanggal 4 Februari 2024, di mana pelapor adalah Ibda Budi Wicaksono, tersangka alias AJ, ya, alias J. Kemudian waktu dan TKP yakni adalah pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira jam 19.00 WIB di rumah saudara AJ yang berada di Dusun Sungai Pinang, RT 01 RW 00, Desa Malenggang, Kecamatan Sekayang. Adapun kronologis penangkapan sebagai berikut, ya, bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 19.00 tim gabungan unit Tipiter Satreskrim Polres Sanggau dan unit Reskrim Polsek Sekayang melakukan pengungkapan, ya, dugaan tindak pidana di mana setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau pemurnian, pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral atau batu bara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPP atau izin di rumah saudara AJ yang berada di Kabupaten Sanggau, yang mana pada saat itu tim sampai di rumah AJ, kemudian tim melakukan penggeledahan dan ditemukan, ya, beberapa butir dan serbuk emas dan beberapa alat, ya, seperti rekan-rekan lihat di depan. Di situ ada alat jos, kemudian ada satu set tungku pembakaran, kemudian ada 41 mangkok warna coklat terbuat dari tanah liat, kemudian kalkulator, dan ada serbuk bubuk hijau, ya, untuk melarutkan emas. Kemudian juga kami temukan timbangan dan kalkulator, ya, bisa rekan-rekan lihat sendiri, di mana modus operandi tersangka itu menampung hasil tambang berupa emas dari para penambang di daerah Malenggang dan sekitarnya. Kemudian perlu diketahui bahwa keuntungan tersangka, ya, menampung emas tanpa izin ini, ya, ini adalah senilai 50.000 per gram untuk yang sudah dijos, kemudian 100.000 untuk yang berupa serbuk. Ya, kemudian perlu rekan-rekan ketahui dalam 1 bulan yang bersangkutan bisa menjual lebih dari 1 on, ya, dan itu dia jual di daerah Sekayang dan juga arah Landak. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, rekan-rekan, ya. Kemudian yang terakhir saya